cinta kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menolong saudara kekasih kami yakni Kristianto Pele boleh diwisuda dan boleh mendapat atau meraih gelar sarjana pendidikan. Saat ini kami bersama-sama akan mendasari dengan firman Tuhan. Roh Kudus kami mohon menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami baca, kami mengerti dan kami aplikasikan di sepanjang hidup kami. Amin. Silakan Chris datang sini, baca di sini. Ya, ini generasi penerus kita di keluarga juga di jemaat situ ya. Silakan. Ya. Ini 1 Korintus pasal 1 mulai ayat 18 dibaca itu ya sampai pada ayat 31. Mulai nyari. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegang, hendaklah ia bermegang di dalam Tuhan. Terima kasih Chris, luar biasa ya. Kecil-kecil, nah dia sudah sarjana pendidikan dan syukur kepada Tuhan ya. Kita boleh berkumpul saat ini ya. Kita mensyukuri nikmat Tuhan dan kita juga sebagai jemaat bersyukur karena kita ini jemaat GPID Getsemani Mayasepalu usianya sudah 25 tahun ya. Jadi hari ini pas juga Chris ya. Tidak secara sengaja kita orang bersyukur ya. Temanya memang ya kita tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Allah itu. Kasihnya itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau tema kita ya dengan semangat ucapkan syukur dan hari ulang tahun jemaat, kita tingkatkan spiritualitas kegaharian menuju kemandirian, teologi, daya, dana. Nah, itu. Jadi dalam kehidupan ini ya saya yakin di sini sumber dayanya luar biasa. Sudah sarjana ini Chris biar kecil-kecil begini ya. Dalam kesederhanaan sarjana pendidikan sudah dia. Guru ini nanti. Bagaimana Chris? Pak guru nanti. Ya, ada ikut di sini. Ya, nanti yang pengalaman ya. Pasti nanti akan punya pengalaman tersendiri dalam bagaimana menjadi pendidik yang baik. Nah, oleh karena itu, dari bagian firman Tuhan ini kita percaya bahwa
ketika dalam hidup ini siapapun dia, jangan nanti berpikir, pendeta saya tidak tamat SD, saya tidak tamat SMP, atau saya cuma tamat SMA, atau saya cuma diploma 2 atau 3. Nah, kalau sekarang kan tidak ada D2, D3, tapi harus tertes 1. Jangan khawatir bahwa ketika kita memohon hikmat yang dari Allah, itulah yang menjadi dasar kehidupan kita, ya. Kris, dia sudah menerima hikmat dari Allah, dan dengan hikmat yang dari Allah itu dia mengimplementasikan, kemudian dia mengaktualisasikan, merelevansikan bagaimana dalam kehidupan ini yang menerima gelar yang sudah diperoleh itu sudah sampai berapa semester lalu itu diperjuangkan, 8 ya Kris, mungkin lebih ya, dengan biaya yang pasti tidak sedikit ya, mama, papa yang ada, tapi itulah perjuangan. Jadi dalam hidup ini hikmat yang dari Allah yang Ia berikan itulah yang memampukan, yang memungkinkan sehingga dalam hidup ini kita selalu memiliki dasar kehidupan. Mari kita lihat dari perikop ini. Kalau di perikop ini kita perhatikan yang dibaca tadi oleh saudara, saya sebut dengan gelarnya ini, Kristianto Pele, sarjana pendidikan. Nah, dia ini yang dibaca tadi menyatakan bagaimana Rasul Paulus dia mengajak supaya dalam kehidupan jemaat agar dengan hikmat yang Allah berikan itu jauhkanlah diri dari berbagai pertikaian sosial, pertikaian golongan, karena itulah yang dapat memecah memecah belah dalam kehidupan. Bahkan itu yang memunculkan apa yang disebut dengan hal-hal yang tidak mau bagaimana dalam hidup ini bersatu hati, ya, bersama. Kalau perikop pada minggu yang lalu itu berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan umat ya kita supaya hidup dalam kebersamaan, ya, dalam keutuhan kita sebagai warga jemaat. Nah, ini yang ditekankan di sini supaya ketika perikop yang ada di 1 Korintus pasal 1 18-31 dengan persoalan yang muncul, ada perdebatan tentang hikmat Allah dan juga tentang hikmat yang tentu berpusat pada diri sendiri. Ya, memang kalau orang yang cuma berpusat pada dirinya sendiri dengan hikmat yang ia miliki, itu tentu bisa saja dia terkenal, tetapi belum tentu Tuhan yang akan menyatakan bagaimana dia bisa terkenal itu. Apakah terkenal dengan bagaimana dia hidup dengan hikmat yang dari Allah, dan dalam hidup ini dia tentu tidak akan bisa mempunyai arti apabila dia hanya mengandalkan hikmat manusia yang berpusat atau sentralnya hanya pada manusia. Tetapi apabila hikmat yang dia miliki itu adalah hikmat dari Allah dan hidup dengan rendah hati, takut akan Tuhan, nah itulah yang akan memungkinkan supaya hidup manusia itu selalu bisa menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Saya berharap kita yang ada, ya, termasuk Chris, ya, ketika gelar sarjana pendidikan ini sudah diperoleh dalam kehidupan ini, hendaklah selalu sentral dalam kehidupan hikmat yang ada ini adalah hikmat Allah. Ya, hikmat Allah itu yang gimana? Ya, hikmat Allah itu selalu berdasarkan pada salib. Ingat itu. Ya, semua yang ada, bukan cuma Chris, karena Chris sudah menyandang gelar SPD, ya. Sedangkan hikmat manusia itu berdasarkan hanya pada logika, hanya pada kecakapan manusia saja. Oleh sebab itu, hikmat Allah memang selalu ditolak oleh manusia dan dianggap sebagai satu, dalam tanda kutip saya katakan, kebodohan. Ya, kalau orang bilang bodoh itu, kenapa demikian, ya? Kenapa tidak logis? Nah, seperti itu. Padahal justru yang tidak logis itu yang akan dinyatakan bagaimana kepenyataan Allah yang dahsyat luar biasa itu. Nah, oleh karena itu,
dalam kaitan dengan ini Rasul Paulus dia menjelaskan makna salib. Sebab salib itu selalu menjadi sumber ilham yang tidak pernah habis-habisnya. Salib ini pasti menjadi satu story, satu cerita, dan menjadi satu berita yang panjang dalam historinya, dalam sejarah peradaban manusia, dan ini menjadi sumber kehidupan manusia. Ya, ia menjadi jalan keselamatan yang dalam iman kepada Allah. Itu tidak ada jalan lain kecuali melalui salib Kristus. Allah berkenan menghapus dosa, menghapus pelanggaran manusia karena jalan apa tadi? Masih nyaring. Salib. Masih ragu-ragu ya. Bagaimana kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus dia mau menyatakan bahwa kebanggaan satu-satunya yang dimiliki orang Kristen adalah salib Kristus. Ya, jikalau orang Yahudi dia mencari keselamatan dengan bersusah payah mentaati hukum Taurat, maka Allah menyelamatkan manusia dengan cara yang sangat-sangat sederhana sekali, yaitu melalui anugerahnya dalam iman kepada salib siapa? Kristus. Ya, Yesus. Nah, selanjutnya jika ada mungkin seorang filosofi dia mencari bagaimana Allah menurut pendapatnya, maka kita harus memperhatikan sesungguhnya Allah menyelamatkan manusia melalui cara yang memang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Itu cara Allah, yaitu percaya akan rahmat dan juga belas kasihannya yang sudah dinyatakan melalui pekerjaan Yesus Kristus yang disalibkan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dia katakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nanti baca itu Roma pasal 1 ayat 16. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di situ dikatakan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Para sekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita orang mengasihi keluarga di sini yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama bersyukur ya. Hari ini ya kita syukuri bersama keluarga Kris sudah sarjana pendidikan. Hari ini kita juga sebagai jemaat GPID Getsemani Mangsa Palu sudah dalam usia 25 tahun. Tapi sebenarnya sejak dimekarkan itu dihitung. Kalau dari awal, so tua gitu. Umurnya sama dengan oma yang rambut putih. Iya, sebelum sinode ada sebenarnya itu ada. Iya, sekitar itu 65. Sudah dewasa sekali kita sebenarnya. Iya, ini kita Bapak masih tinggal di situ dulu. Iya, sekarang sobat luar biasa. Ya, jadi itulah yang kita syukuri Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah dimenangkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa melalui salib, ya, dengan kubur kosong itu karena Yesus sudah bangkit, ya. Itulah yang diharapkan supaya dalam kehidupan kita sebagai warga gereja dan pelayan-pelayan gereja dan juga kita yang ada ya termasuk Kris generasi penerus ke depan ini dan anak-anak ya pemuda-pemudi yang lain ya remaja anak sekolah minggu ya semua kita yang tua-tua ya tinggal nanti ya siapa ini nanti ketua jemaat kalau saya dan Pak Engku Eman atau diaken Anto dengan Ibu diaken sini so rupa opa-opa, oma-oma, siapa ketua jemaat? Nah, siapa sekretaris jemaat? Pasti ada di antara yang hadir ini. Ya kan? Amin?
Pasti. Karena itu Tuhan kehendaki dalam hidup ini, supaya dalam hidup ini milikilah hikmat Allah. Ya. Hikmat Allah adalah kekuatan kita yang akan membawa kita dalam kemenangan iman, dan kita akan lebih bijak dalam menghadapi setiap tantangan. Hidup ini adalah tantangan. Tantangan pribadi, tantangan keluarga, tantangan dalam kehidupan berjemaat, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi ya. Nah, karena itu persiapkan diri kita terus untuk senantiasa bagaimana kita hidup dalam spiritualitas keugaharian. Ya, saya sudah pernah jelaskan, spiritualitas itu berarti semangat kita, keugaharian itu adalah bagaimana kita bersahaja ya dalam kesederhanaan ya. Ya kalau ada ya nah apa-apa, tapi bagaimana kita mau menunjukkan spiritualitas kita, keugaharian yang bersahaja, yang sederhana, sehingga kita boleh menuju pada kemandirian. Saya lihat di keluarga juga di sini, keluarga-keluarga yang hadir, tidak hanya keluarga di sini, saya berharap kita semua yang hadir sebagai keluarga-keluarga akan menjadi keluarga-keluarga yang menuju pada kemandirian, daya, ya, dana. Nah, nanti ada yang nanti pasti jadi sekolah-sekolah teologi. Nah, itu. Amin. Amin. Selamat bersyukur ya. Chris ya sudah meraih gelar sarjana pendidik SPD ya. Kita bersyukur sebagai jemaat ya, karena kita Tuhan sudah tambahkan usia sejak dimekarkan ini, kita hitung ya. Ada 25 tahun kita. Kalau sejak awalnya, nah ini yang mula-mulanya sebenarnya sudah 65. Iya, katakanlah demikian. Iya, jadi sudah pokoknya sangat dewasa. Ya. Jadi dengan ini kita akan senantiasa terus dipacu ya, dan kita terus memacu kehidupan kita. Selalu andalkan hikmat yang dari Allah, dari Tuhan, sehingga kita akan senantiasa hidup diberkati olehnya, karena kasihnya itu yang besar. Amin. Ya Allah, kasihmu besar. Ya Allah, kasihmu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasihmu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Refrain. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Yaitulah Allah yang kasihnya besar, dengan hikmatnya itu kita selalu bersyukur, kita mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita. Adalah kita selalu hidup dengan hikmat yang dari Tuhan atau dari Allah. Itulah dasar kehidupan kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih Tuhan bersama anak-anak kita ya.
Saat ini kalau ada yang mau bersaksi, ada solo, kal grup, ya ngerti, ya. Ya baik, sekarang kita akan bersama-sama menyatakan bagaimana syukur kita kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita, karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan syair lagu Apalah Arti Ibadahmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia sujud dan sujud. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia dalam hati tulus dan sujud. Ibadah sejati jadikan kau persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Semangat. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah Persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa sebagaimana pokok doa yang sudah ada saat ini. Mari satu dalam doa. Sumber hikmat, itulah hikmat Allah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan baik, sangat baik, sudah menuntun kami, sehingga dalam ibadah ini kami bersama-sama boleh memuji, memuliakan Tuhan, berdoa bersama, membaca firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan inilah yang akan senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Dengan hikmat Allah inilah yang menjadi dasar kehidupan.
Tolonglah kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaksana, pelaku kebenaran firman-Mu ini. Kami mengucap syukur saat ini ketika bersama keluarga yang kami kasih, yang Tuhan kasih, keluarga Peledungus, mengucap syukur Tuhan yang sudah menolong saudara kami, karena saudara kami Kristianto Pele, Tuhan semasa ia menempuh pendidikan untuk strata satunya, dia sudah boleh diwisuda dan gelar yang diperoleh sarjana pendidikan dengan tentu perjuangan, dengan usaha yang luar biasa, baik dari pihak orang tua juga dari Kristianto Pele sendiri. Terima kasih Tuhan, Tuhan buka jalan untuk ke depan ia boleh mengaplikasikan, merelevansikan dengan mengimplikasikan dengan kompetensi yang dimiliki di bidang pendidikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menolong Ibunda terkasih, Ibu Peledungus dalam pemulihan kesehatan. Kami mohon Tuhan akan senantiasa menolong beliau dalam setiap keberadaan kehidupannya ketika ia tidak seperti sedia kala bisa ikut ibadah-ibadah di tempat-tempat rumah-rumah anggota jemaat, tapi kami percaya Ibunda Ibu Peledungus akan senantiasa dalam masa pemulihan kesehatan ini. Kami rindu Tuhan, Tuhan yang akan menolong terus, berikan sukacita di hati, karena hati yang gembira itu adalah termasuk obat yang luar biasa. Tuhan akan menolong, kami rindu Ibu Peledungus akan senantiasa sehat walafiat. Kami juga terus berdoa buat Bapak Pele dalam pekerjaan, usaha keluarga yang ada ini. Tuhan terus memberkati Bapak Pele dalam pekerjaan, usaha keluarga yang ada dalam membuka kios ini. Tuhan beri kelancaran, kelarisan. Nama Tuhan terus dimuliakan. Kami terus berdoa buat Weki Pele yang pada saat ini dia kerja di Kalimantan. Walaupun jauh di mata, tetapi kami percaya selalu lekat di hati dengan kehidupan kami, keluarga khususnya yang ada. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa buat majelis jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 8. Juga warga jemaatmu dari kolom 1 sampai kolom 8. Khususnya majelis jemaat dan jemaat yang ada di kolom 4. Tuhan, kami mohon Tuhan selalu memberkati rekan-rekan kerja dan bersama keluarganya, bersama anggota-anggota jemaat, keluarga-keluarga anggota jemaat yang ada di kolom 4. Kami mohon Tuhan tetap berikan hikmat dari Allah supaya dalam hidup ini kami senantiasa dalam masa ini kami mensyukuri kasih Tuhan, karena hari ini juga adalah hari sukacita kami sebagai jemaat. Ketika lahirnya jemaat sejak dimekarkan, sehingga usia sejak dimekarkan jemaatmu GPID Getsemani Masapalu sudah 25 tahun. Tapi kami percaya usia yang ada ini adalah usia yang sudah cukup dewasa, bahkan matang, ketika kalau dilihat historinya, sejarahnya, ya ini sejak mula ini jemaat yang ada dulunya ada jemaat Kristen yang ada di Maesa. Namun karena kapasitas kemampuan untuk daya tampungnya tidak mencukupi, maka dibukalah gereja yang ada di Tiro, jemaat Peniel, dan jemaat Peniel membukakan pos pelayanan di Maesa. Tapi kami percaya usia adalah Tuhan yang memberikan. Tuhan terus memberikan kemampuan kami untuk berkiprah di era disrupsi dengan banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan. Dari generasi ke generasi Tuhan berkati. Ketika kami juga akan pesta iman, pesta pengucapan syukur pada hari Minggu tanggal 26 Juni. Tuhan akan menolong supaya para undangan, panitia, bersama seluruh warga jemaat dan pelan-pelan jemaat akan senantiasa boleh bersukacita, mengucap syukur, karena pengucapan syukur jemaat dikaitkan bersamaan dengan hari ulang tahun jemaat. Kami mohon Tuhan biar kiranya apa yang
sudah diprogramkan. Kegiatan panitia pelaksana juga untuk kegiatan lomba, Tuhan berkati. Kalau tadi malam ada juga kecelakaan laka lantas tunggal yang dialami oleh Bapak Jemina Yohan hingga masuk rumah sakit yang ada rumah sakit Samaritan. Tuhan menjamah, Tuhan melawat Bapak Jemina Yohan supaya oleh kasih Tuhan ia boleh sembuh dari sakit yang diderita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perjuangan kami masih panjang. Tuhan akan terus menolong kami semua, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat. Dengan persembahan yang sudah kami persembahkan, Tuhan kuduskan supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan. Ini kami yang berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan penuh sukacita, penuh syukur, kita saja berdiri dengan melakukan syair lagu Keluarga Hidup Indah, ya, supaya keluarga kita hidup indah, ya. Kita nyanyikan ayat 1 saja. Nanti sesudah berkat baru di ayat yang ketiga saya serahkan kepada rekan kerja untuk melanjutkan acara berikutnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dalam damai sejahtera dan lakukan firman-Nya. Diberkati dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.